Halo guys, gue Leong. Welcome to Avistar Indonesia. Nah, jadi pada video kali ini teman-teman kita bakal bahas kira-kira berapa sih target realistik BTC untuk beberapa hari ke depan ya teman-teman ya. Nah, pastikan kamu nonton sampai habis ya karena hari ini tuh benar-benar spesial dan banyak banget pengetahuan yang bakal kita share tradingnya short term apa long term, udah gitu target price-nya sampai berapa, udah gitu harinya juga hari apa kira-kira ya guys ya. Tentunya ini bukan financial advice, tetap kalian bisa riset sendiri, tapi ini adalah sedikit gambaran mengenai technical analisisnya gitu ya. Jadi berdasarkan technical analysis dan sedikit fundamental dari gua, oke? Jadi langsung aja kita nggak pakai lama, let's go ke videonya. Yang pertama nih, kalau kita lihat ya, ini secara tren kan sebenarnya bearish ya, Ya. secara tren. Memang yang namanya market itu kita perlu tahu sih, pergerakan market itu nggak pernah yang namanya garis lurus gitu loh. Pasti kayak nih, naik pun dia pasti ada turunnya. Nah, turun pun pasti dia ada naiknya gitu. Nah, meskipun seturun-turunnya, emangnya itu kita cari peluangnya itu dari mana? Dari yang buy on dip, habis itu dia naiknya itu. Kenaikannya itu yang kita ambil keuntungannya. Nah, sebenarnya ini secara tren besarnya sebenarnya lagi bearish. Nah, kalau kita lihat secara harian, memang ini udah lagi murah banget. Lihatnya dari mana? Lihatnya kita bisa lihat nih dari Relative Strength Index ya. RSI. Cara baca Relative Strength Index ini tuh simple banget sih. Di sini ada batas 30 dan 70 perbesarnya. Nah, kelihatan kan? Ini ada area biru, ada area putih nih kan. Yes. Nah, area putih ini orang tuh sering banget sebut ini sebagai areanya ya overbought. Ini orang sering banget bilang ini overbought, ini oversold. Yes. Cuman belum tentu. Belum tentu. Cuman memang ketika harga menyentuh area sini, ini punya kecenderungan untuk orang mulai jenuh jual. Oke. Kalau harga mencapai area yang putih yang di atas ini, orang cenderung jenuh beli. Oke. 70. Itu simple teorinya. Tapi kalau teman-teman kita biasanya Vin beli di area oversold terus longsor Vin. Ya gimana ya, namanya market ya. Udah overbought nih, dihajar lagi kan ke atas kan. Iya makanya. Ini nih yang bikin mental tuh, aduh masih bisa ini. Iya, udah oversold sebetulnya tapi kita udah ya oke lepas gitu kan. Dia naik lagi. Kita FOMO, kita beli lagi. Longsor. Belinya di ujung lagi. Waduh, kan pintar ya. Makanya. Mestinya jual di ujung malah beli di ujung. Iya, itu dia. Gitu. Nah, ini step pertama yang perlu kita ketahui. Yeah. And then yang kedua, market itu tidak pernah turun dalam garis lurus. Jadi market itu selalu turunnya itu seperti ini. Biasanya dia ada naik dulu nih. Terus turun lagi yang panjang, habis itu naik lagi. Nah, garis yang lebih panjang itu banyak istilahnya ya, banyak istilahnya. Ada yang bilang garis yang panjang ini namanya primary movement atau primary reaction ya. Kalau misalnya orangnya tipikal yang bermain di Elliott wave ya kan, mereka suka bilang ini impulsive wave. Jadi kenapa disebut wave? Karena ini kayak ombak nih, zigzag gitu. Tapi sebenarnya yang diambil tuh cuma satu garis lurus gitu, cuma satu garis lurus misalnya seperti ini tuh. Misalnya seperti itu. Di dalamnya kan ada zigzag-zigzagnya kan, makanya kenapa disebut wave atau ombak. Nah ini yang panjang, ini namanya impulsive wave. Yang pendek dinamakan corrective wave. Nah market itu selalu berulang, Leong. Impulsive wave, corrective wave. Impulsive wave, corrective wave. Jadi impulsive wave, corrective wave, berikutnya impulsive wave, berikutnya corrective wave. Corrective wave ya. Ya, corrective wave, betul. Jadi kalau kita paham pengulangan ini, harusnya kita nggak perlu gitu panik sih. Meskipun sometimes ini dia jadi naik lebih tinggi. Nah ya, reversal. Yes, reversal. Ketika terjadi reversal seperti ini, dia bikin sesuatu yang lebih panjang daripada yang sebelumnya, maka ini disebut impulsive wave, Leong. Setelah impulsif apa? Korektif, udah pasti. Habis itu impulsif lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman ini udah pada tahu market itu bakal ngulang gitu-gitu aja, tinggal kita pelajari nih pengulangannya seperti apa. Nah, ini kan impulsif, korektif, harusnya impulsif lagi.
Cuman di sini kita bisa lihat impulsifnya nih udah ketahan di area oversold. Ini kalau lihat seperti ini, kayaknya ini arahnya nggak jelas mau kemana. Oke. Biasanya akan turunin nih time frame-nya, Leong, ke time frame yang lebih kecil, misalnya 4 jam. Nah, kalau 4 jam, kita akan lihat kayak zoom in lah. Kita melihat sesuatu tuh lebih detail gitu. Oke. Ini zoom in-nya. Kita bisa lihat di dalam zoom in-nya ini, di sini banyak banget divergence. Oke. Di sini ada 3 divergence sekaligus ya. Bagus Ya. dong berarti. Bagus, bullish Oke. divergence. That's why ketika dia turun di dalam kemarin di sini, gue sempat lihat juga sih di 4 hour itu di sini ada divergence. Oke. Jadi mungkin dia akan naik dulu nih ke sini dan ternyata kena kan. Itu actually itu waktu Indonesianya udah pada tidur, Vin. Karena mulai ngedropnya itu sekitar jam 10 malam. Mungkin pas di Iya. Amerika buka market kali ya. Iya, kayaknya sih gitu ya. 10 Januari itu hari Senin ya, 10 Januari. 10 Iya betul, Januari. 10 Januari Senin. Mungkin itu pada nungguin karena kan berita tanggal 11 dan 12 itu kan paling banyak berita kan. Maksudnya mau Hoakis apa mau Dovish. Dovish ya, Dovish. Ya, Dovish. Mau Hoakis apa Dovish gitu kan. Ya nungguin itu sih mungkin. Karena yang rata-rata turun tuh adalah saham S&P-nya juga S&P Tech punya yang sektor teknologi ya. Bitcoin kan erat sama sektor teknologi kan. Ya, betul. Wah, itu menarik sih ya. Nah, kalau kita perhatikan nih, Coba. kemarin RSI nih, RSI kan targetnya di sini ya. Ya. Dan tercapai. Kalau kayak gitu oke, gue mau nanya nih Vin. Kalau Apa? misalnya RSI kayak gitu, kita ambilnya tuh di bodinya apa di ekornya? Kalau gue sih suka ambilnya di ekor. Di ekor ya. Tapi kan oh iya, tepat ya, tercapai sama ya. Tercapai dong. Kan ya kita perlu sedikit konservatif ya. Ya. Ya tuh. Oh, ekor bawahnya ya, bukan ekor atasnya ya? Enggak, ekor bawah aja. Oke. Tapi ini bukannya ujung ya. Jadi jangan kita anggap target ini adalah ujung dari harga, habis itu dia akan reversal gitu. Nggak selalu. Ya intinya kalau lu udah berhasil nyerok di bawah, lu take profitnya di situ, udah itu aja kan simpelnya. Iya, paling amannya di situ. Amannya di situ. Ya, Oke. ya pokoknya kalau kita trading atau invest ya, kita tuh mesti jaga juga modal kita gimana supaya tidak tergerus. Oke. Ya. Gitu. Penting. Jangan fokusnya cuan aja, maunya untung gede aja. Nah, ini Leong, kalau kita lihat ya, by 4 hour, 4 jam, ini tuh udah mendekati loh. RSI-nya ini udah mendekati 70, tapi belum nyampe 70. Iya. Jadi bisa dibilang ya masih ada ruang lah untuk dia bisa naik. Nah, di sini gue coba untuk menggunakan Fibonacci lagi. Memang sih Fibonacci ini something yang unik ya, dan agak sulit kalau misalnya kita nggak punya dasar yang baik. Kalau kita salah tarik itu semua bisa kacau sih. Di sini gue lihat bahwa di sini tuh ada satu resisten yang ada kemungkinan dia bisa tembus nih. Ya, meskipun ini belum sempurna. Kenapa gue bilang ini belum sempurna? Karena ini candle-nya belum 100% jadi. Iya. Kayaknya ini jadinya jam 11 malam. Kita harus lihat nih jam 11 malam ini nanti dia gimana nih, ya kan? Apakah dia close-nya di bawah dari ini atau dia close-nya di atas ini? Oke. What will happen kalau close-nya di atas? Maka ini dia akan lanjut ke atas. I see. Oke, good. Ya, dia akan lanjut ke atas dengan target ini 46452. Ya, 46.000 something lah. Itu tepat di titik resisten sih emang. Resisten apa gimana sih itu? Resisten. Itu kan emang resisten yang banyak sideway-nya kan? Ya, betul. Weh, mantap nih Leong. Ini betul banget ya. Iya. Ini area orang akumulasi. Akumulasi, betul. Ya, ini akumulasi. Okay. Benar, itu resisten. Dan juga kalau gue sukanya di sini ada satu candle warna hijau. Gue juga sering gunakan ini sebagai resisten. Jadi ada peluang nih untuk si harga ini nanti ke 46 ribuan lah. Oke. Nah, di sini kalau dia mencapai ini berarti ini harusnya udah tembus. Udah oversold. Pasti oversold. Udah oversold. Pasti. Nah, sekarang kita balik lagi ke daily. Apakah make sense untuk dia naik ke sini? Menurut gue sih sangat make sense ya, sangat make sense. Jadi dia bisa aja dia naik tembus dikit dari garis biru ini. Garis biru ini kan adalah trend line. Habis itu dia turun, akan turun dulu. Nah ini kalau kita udah main ke time frame yang lebih kecil, berarti ini tradingnya juga jangka pendek. Iya, betul. Nah kita lihat ini seperti biasa kita nyalakan exponential. Nah kalau kita zoom in exponentialnya,
dia masuk ke area yang kemarin kita bilang itu. Iya. Ini 21 dan 34. Iya. Dan itu bakalan tepat sih, bakal masuk ke situ. Bakal nge-squeeze lagi, terus baru spread lagi gitu kan? Ya, expanding. Ya, expanding, nge-squeeze dulu baru expanding lagi. Betul. Nah, lu bisa lihat dah di sini deh. Ya berarti targetnya minggu ini mungkin, karena kan kita minggu depan kita ketemu lagi nih, Vin, ya kan? Jadi mungkin bisa minggu dong, ini bisa kita ya sedikit happy lah. Ya kan? iya, sedikit happy. Oke, jadi intinya BTC ada harapan lah ya? Ada harapan banget ya untuk naik ya. Oke. Tapi harus lihat jam 11 malam dulu. Oke, jam 11 malam lah intinya ya untuk naik lah ya. Yes, betul. Ya, oke. Sebenarnya kalau gue perhatiin ini dikonfirm juga nih sama ini ada internal retracement. Jadi sebenarnya kan tadi ada impulsif sama korektif kan? Korektif impulsif ya, oke. Nah, ada impulsif korektif kan? Nah, sebenarnya lu bisa pakai Fibonacci buat ngukur nih. Dia kalau mau bikin korektifnya sampai mana? Oke. Oke, korektifnya dia pasti akan ke arah 0,5 sama 0,618. Jadi mainnya area, dia akan ke area ini. Dan ternyata dikonfirm. Kelihatan ya? Nah, cara nariknya sih gampang lah. Ini tinggal dari ujung atas sini ke bawah sini. Kan tadi impulsif dari atas, terus korektif ke sini kan? Iya. Oke. Impulsif, terus dia korektif, terus impulsif, terus dia korektif. I see. Oke. Seperti itu. Nah, korektifnya kemana ya kan? Ya ini kita ngukurnya pakai Fibonacci. Mungkin EMA-nya agak ganggu ya. Nggak apa-apa. Kelihatan kok itu. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, seperti ini. Jadi dia pasti akan naik ke sini. Nggak mungkin tanggal 14 sih, Vin. Mungkin paling cepet tanggal... Kita mesti lihat Forest Factory dulu sih. Pokoknya yang nggak ada merahnya lah. Dalam beberapa hari, paling nggak 3 hari, 4 hari dah nggak ada merahnya. Mungkin tanggal segitu kita bisa prediksi kalau itu bakal nyentuh 47.000 gitu ya. Kita jadi cenayang ya. Tanggal berapa, Vin? Tebakan 47.000 kira-kira. Kayaknya gua sih perkirain tanggal 14 bakal ada reversal sih. 14? Iya. Kok cepet banget, 2 hari lagi dong? 2 hari lagi, iya. Reversalnya tuh turun dulu gitu maksudnya? Enggak, mungkin dia akan mencapai peak habis itu reversal. Besoknya. Hari Seninnya. Juga ya? Bahkan gue pikirnya tanggal 19-an paling nggak, kalau gue. Tanggal 19 juga itu bakal ada reversal, 18-19. Ya, pokoknya itulah kurang lebih prediksi dari kita ya untuk BTC. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman videonya hari ini. Gimana menurut kalian? Insight-nya cukup bagus lah ya. Buat teman-teman yang punya ide kira-kira next-nya mau koin apa, langsung aja komen di bawah. Nanti gue sama Vindi bakal bahas. Oke? Jadi sekian dulu pembahasan realistik BTC pada hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya yang udah nonton. Gue Leong pamit dulu. See you in the next video. Avistar. Dadah!